Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, akan Mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi untuk tertanggal 1 hingga 7 bulan Agustus 2024 ya. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung aja mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Jadi kalau Mari lihat begini ya, kayaknya ada yang ngejanggal di hatinya kamu tentang hubungan kalian ini, gitu ya. Ada yang rasanya bikin kamu itu tuh agak yang tidak berani gitu ya, tidak berani untuk terus bersama dengan si dia, karena ya mungkin kamu kayak yang ngelihat bahwa bahwa dia bisa aja kayak yang kurang ini ya, kurang bikin kamu bisa merasa aman gitu loh. Jadi ada rasa was-was yang terus-menerus kamu alami ketika kamu berinteraksi dengan si pasangannya kamu ini. Kamu kayak orang yang lagi banyak pikiran kayak gitu ya. Jadi Mari nggak tahu ini pikiran-pikiran tentang apa aja. Yang jelasnya ya, kalau di sana tidak ceritanya banyak, tapi yang pasti ada hal penting gitu ya. Ada hal penting ketika kamu ngejalani dengan dia, dan hal penting itu tuh bikin kamunya agak ketakutan. Mari lihat di sini ya, takut gitu. Misalnya begini, kamu tidak yakin kalau dia ini tuh akan memilih dirimu gitu ya untuk menjalani hubungan asmara jangka panjang gitu ya. Atau sepertinya kamu tidak melihat bahwa seseorang ini tuh seperti orang yang kayak akan mendapatkan restu ya ketika berhubungan dengan kamu, atau justru sebaliknya gitu. Yang jelasnya di sana ya, pikiran-pikirannya kamu itu membuat kamu akhirnya lebih condong memilih untuk kamu berjauh dulu dari dia. Gitu ya, nggak tahu nih mau berjauh selamanya atau hanya untuk beberapa saat aja sampai kamu bisa mantap yakin gitu ya, lebih merasa optimis dalam ngejalani hubungan ini. Jadi kayak misalnya kamu tuh butuh waktu dulu gitu ya, kamu butuh waktu dulu untuk ngumpulin energinya kamu gitu ya, biar kamu bisa kembali melanjutkan dengan dia gitu. Yang paling jelasnya 1 hingga 7 bukanlah sebuah pilihan bagi kamu. Ini ya untuk yang untuk yang berinteraksi sebagaimana seperti biasanya hubungan kalian. Nah kayak gitu ya, kamu tidak memilih hal itu. Jadi misalnya kamu punya ada kebiasaan gitu ya, ngobrol panjang, atau pertemuan di hari-hari tertentu, atau mungkin ada aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan bersama selama ini gitu ya. Nanti di situ tuh kamu bisa pamit dulu gitu. Sorry ya, aku nggak bisa ngapel ke rumahnya kamu gitu ya. Kayaknya minggu ini tuh kamu nggak usah deh datang ngunjungin aku, misalnya di sana ya. Jadi beberapa di antara kalian berani dengan terang-terangan ngomong sama si dia untuk memberikan dulu batasan antara kamu dengan dia gitu. Atau ini memang bisa kamunya tancap capcus go gitu ya. Kamu yang langsung menarik dirinya kamu, nggak pakai pamit-pamit, nggak pakai acara permisi gitu ya. Kamu ngalir aja gitu, secara otomatis ya. Bukan yang memang kamu konsep dengan sengaja, tapi secara otomatis kayaknya kamu dengan halus gitu ya, pandai untuk langsung ngejauh dari si pasangannya kamu ini gitu. Dan sikapnya kamu yang seperti ini, Mari lihat sih bisa untuk di notice ya, bisa disadari oleh si partnernya kamu gitu.
Nah, kalau Mari lihat, kayaknya ini orang sebenarnya cintanya sama kamu gitu ya. Sayang sama kamu gitu. Atau setidaknya maulah dia untuk mencoba mencintai dirimu, berkomitmen yang sehat dengan kamu gitu ya. Maulah dia untuk menjadi partner yang mencoba untuk menselaraskan dirinya dia dengan dirimu gitu ya. Jadi ini intinya maulah bertumbuh bersama dengan kamu gitu ya. Mau nguatin dirinya dia untuk menghadapi tantangan nanti dalam hubungan kalian gitu. Tetapi dia juga bukanlah tipe orang yang memaksa gitu ya. Jadi ya dia sadar bahwa hubungan ini kan hubungan asmara yang harusnya dilakoni dengan ikhlas gitu ya. Dengan ikhlas sungguh-sungguh oleh dua orang. Kalaupun hanya dia sendiri yang mau gitu ya, yang mau membangun hubungan ini, katakanlah ya single fighter dia di sini. Tapi dia kayak ngerasa bahwa itu adalah satu sikap yang sia-sia. Nah seperti itu. Jadi dia ini tuh lebih kayak saat sekarang ya, ngelihat dari versinya kamu itu tuh menghadapi hubungan kalian kayak gimana gitu ya. Jadi ya dia bisa tangkep, oh ini kok makin jauh nih Virgo-nya dari aku gitu ya. Nah, entah ya tadi kamu memperdengarkan niatnya kamu ke dia, ngasih jarak dulu gitu ya. Atau ya dia saksikan aja gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan kalian seperti kata Mari tadi, ini kenapa tidak menjadi sebuah kedisiplinan gitu ya. Kebiasaan selama ini kenapa tidak dibiasakan terus gitu loh. Nah, jadi di situ tuh dia akhirnya dia memprediksi gitu ya. Oh, kayaknya Virgo ini tuh lagi berubah nih sama aku atau sudah berubah nih sama aku. Gitu ya. Kayaknya dia memang kayaknya dia mungkin merasa terbebani bersama dengan aku gitu ya. Oh, dia mungkin punya tujuan yang lain saat ini dengan diriku yang tadinya ingin bersama, nggak taunya ya saat ini ya sudah berubah pikiran gitu ya, udah berubah keputusan gitu. Akhirnya jadi ya nggak mau bersama gitu ya. Intinya bahwa kehadirannya dia bukanlah satu hal yang kamu perlukan gitu ya. Atau kehadirannya kamu dalam hidupnya dia itu bukanlah sebuah tindakan yang mau kamu ambil. Nah ya jadi akhirnya orang ini ya karena udah mencoba untuk memahami tentang dirimu, dapat membaca dengan jelas bagaimana sikapnya kamu. Nah jadi dia bisa menghargai ya, dia bisa menghormati inginnya kamu itu tuh seperti gimana. Dan lebih condong dia merasa bahwa kayaknya memang kamu mau ninggalin dia deh gitu ya. Sepertinya kamu mau ninggalin dia gitu ya. Dan dia nggak mau ngelakuin tindakan-tindakan untuk mencegah kamu mau ninggalin dia. Nah di sini justru dia akan bantu kamu ya, tanpa kamu sadari atau mungkin juga tanpa dia sadari. Dia akan membantu perpisahan ini tuh bisa terjadi. Jarak ini tuh bisa terjadi. Minimal jarak gitu ya. Kalau nggak perpisahan ya jarak. Dia akan membantu kamu. Misalnya begini. Ketika kamu tidak ngechatting dia pun nggak akan chatting kamu. Ketika kamu nggak telepon dia nggak akan ngusik kamu dengan panggilan telepon dari dia. Nah gitu ya. Ketika kamu tidak mengunjungi dia. Oke, ketika kamu nggak ngajak dia jalan, interaksi, melakukan aktivitas-aktivitas, misalnya seksual ya dalam hubungan pernikahan gitu, aktivitas-aktivitas intim lah kata Mari, ya dia nggak akan meminta hal-hal itu dari kamu, gitu.
Ya cenderungnya Mari rasa mungkin orang ini ya ingin simple aja gitu ya, ingin simple, nggak mau ruwet, nggak mau ribet gitu ya. Dan kan memang ternyata benar juga lah tebakannya dia gitu kan, bahwa ya kamu saat ini tuh butuh jarak dari dia. Mungkin juga bahkan ada di sana keinginan untuk ninggalin dia. Tapi kalau kamu mau ninggalin dia, Mari rasa ini untuk yang terbaik ya. Untuk yang terbaik ya minimal bagi kamu gitu ya. Jadi maksudnya gini, kamu bukannya awal dari relationship kedekatannya kamu sama dia, kamu bukannya ingin kamu bukannya ingin apa ya, main-main di sini ya. Kamu bukannya ingin merugikan orang lain hanya untuk kesenangan kamu semata gitu. Ya mungkin tadi tujuannya ya biar ini tuh jadi hubungan yang menyehatkan bagi keduanya, yang membawa benefit bagi keduanya. Tapi ya dalam perjalanan kebersamaan ini, nah kamu menemukan hal-hal yang tadi yang bikin kamu akhirnya ragu, makin gak mantap gitu ya, kurang yakin, justru jadi takut kayak gitu ya. Nah di situ bukannya kamu tidak mencoba untuk menjadi pasangan yang baik bagi si dia gitu ya, tapi ada beberapa hal yang saat ini tuh mengusik dirimu, yang bisa aja kamu pikirnya bahwa hal itu, isu tadi itu tuh sesuatu yang tidak bisa kamu lampaui. Setidaknya saat ini ya, sesuatu yang belum bisa kamu hadapi dengan gagah berani gitu loh ya. Nah jadi sesuatu itu ya bisa aja ujung-ujungnya kamu rasa akan mencederai ya, mencederai dirimu kah, mencederai dia kah, atau mencederai kalian berdua kah gitu ya. Jadi ya daripada kamu berspekulasi gitu ya, menganggap bahwa isu yang kamu tangkap tadi itu tuh hanya omong kosong pikirannya kamu aja. Nah, kamu di sini tuh agaknya menanggapi dengan serius gitu ya. Itulah makanya kamu lebih memilih untuk menjauh dulu dari si pasangan kamu ini, atau bahkan mempersiapkan dirinya kamu untuk lepas aja deh dari si dia. Gitu ya. Jadi ini tuh kayaknya tanggal 1 hingga 8 masa-masa kalian berdua saling mikir. Gitu ya. Kamu mikir tentang hubungan ini, dia juga demikian ke kamu gitu ya. Dan ya kayaknya memang juga pikirannya kamu tentang tantangan dalam relationship kalian ada benarnya juga gitu ya. Kalau Mari sebagai orang lain yang melihat dari jauh melalui kartu tarot ini hubungan kalian gitu ya, ya masuk akal juga sih apa yang kamu tangkap itu. Misalnya gini, oh dia tuh nggak akan bisa berkomitmen sama aku gitu ya, karena dia udah punya pasangan misalnya gitu. Lah itu kan isu yang benar ya, itu kan isu yang ya bukan hanya omong kosong lah ya dia udah punya pasangan misalnya kayak gitu kan. Ya walaupun dia sayang sama kamu seperti Mari baca tadi, sebenarnya dia cinta atau dia maulah belajar untuk menyayangi dan mencintai kamu, tapi kamu bukan hanya butuh disayangi dan dicintai kan, kamu kan butuh juga ya dikomitmenin gitu kan. Kamu juga butuh untuk diangkat statusnya kamu sebagai orang yang penting ya, berstatus pacarnya dia kah, suaminya dia kah, istrinya dia kah, ya kan gitu ya kalau ini hubungannya masih level pacaran gitu ya. Nah di sana jadi ya memang yang kamu anggap isu itu Mari rasa pun sudah dipahami oleh si pasangannya kamu gitu ya. Itu tadi cuma contoh ya soal yang barusan Mari sampaikan tentang minta status tadi kamunya ya, butuh status itu ya, itu hanya contoh aja. Yang pastinya hanya kamu yang paham, soalnya ini kan bukan personal reading ya, ini general, ini energi banyak orang gitu ya.
Jadi yang penting pasti kamu yang paham lah apa yang bikin kamu cemas, apa yang bikin kamu takut, apa yang bikin kamu tidak yakin dalam hubungan kamu dengan si dia. Nah kayak gitu ya. Jadi ya ketika kamu berusaha untuk menjauh dari si pasangannya kamu, mari lihat menjauhnya kamu ini tuh ya ditanggapi dengan cara yang sama oleh dia gitu ya. Ya kayak kata Mari bahwa kalau kamu nggak duluan hubungin dia, dia nggak akan menghubungi kamu gitu ya. Jadi dia lebih kayak mempermudah lah. Daripada dia dramatis, kenapa kamu tidak menghubungi aku? Kenapa kamu tidak ngajak aku jalan? Kenapa kamu tidak datang ke rumah misalnya gitu ya? Kenapa kamu berubah sikapnya ke aku gitu? Ya. Jadi dia tidak yang berusaha untuk mempertanyakan sikapnya kamu ini tuh ke dia. Kamu udah nggak cinta lagi sama aku? Atau kamu punya apa sih? Masalah apa sih sama aku? Misalnya kayak gitu ya. Kayaknya nggak ada perbincangan. Mari lihat tidak ada perbincangan ke arah sana. Lebih kayak cenderung ngerti sama ngerti, tahu sama tahu. Nah, gitu ya. Kalaupun di situ tuh ada perbincangan, Mari rasa perbincangan itu tuh ya akan langsung ketemu dia sama keputusannya, yaitu tadi keputusan yang untuk berjarak dulu gitu. Ketika memang kamu berani gitu ya ngomong secara langsung sama pasangannya kamu, kok aku cemas nih, kok aku gelisah nih, kok aku nggak berani nih gitu ya. Kamu nunjukin kerentanannya kamu sama dia dan akhirnya kamu menggagaskan, kasih aku waktu untuk mikir dulu ya, kasih waktu aku untuk nafas dulu ya. Saya rasa dia nggak akan menolak ya, dia akan langsung bilang oke lah nggak apa-apa gitu, oke lah nggak apa-apa. Soalnya dari kemarin-kemarin hari pun kayaknya dia, karena ini kan bukan isu tanggal 1 hingga 8 ya, hingga tanggal 7 ya. Sebelumnya ini tuh pun udah mulai ini renggang gitu ya, udah mulai renggang. Jadi dia pun udah sejak dari awal renggang-renggang sebelum tanggal 1 Agustus ini, Mari lihat dia tuh udah mempersiapkan dirinya dia lah, gitu ya, udah mempersiapkan dirinya dia, melihat, menyaksikan atau mendengar bahwa ya jarak akan menjadi sesuatu yang akan dia hadapi di depan bersama kamu gitu loh ya. Makanya di situ tuh dia ndak yang dramatis ya. Jadi kalau misalnya kamu bilang kasih aku waktu ya, oke lah nggak apa-apa, tapi kalau kita walaupun nggak telepon-teleponan, kamu sehat-sehat di sana ya, justru mau dia ngomong kayak gitu, kamu sehat-sehat di sana ya, kamu baik-baik, semangat-semangat kerjanya, misalnya kayak gitu ya. Malah dia kayak yang ngasih inilah sama kamu ya, ngasih support sama kamu, kasih motivasi sama kamu, kata-kata yang dia harapkan baik untuk kamu terima. Nah kayak gitu ya. Jadi alih-alih dia nangis-nangis bombay, ya paling-paling dia nangis, bisa jadi dia nangis, tapi tangisannya dia itu tuh ya tidak dramatis gitu ya, nggak yang nggak bisa lah aku tanpa kamu gitu ya, nggak lah yang kayak gitu. Ya nangis tetes air mata aja gitu ya, meneteskan air mata gitu ya, atau ya wajahnya dia minimal kamu lihat agaknya murung seperti itu ya. Ya nggak mungkin lah dia akan menghadapi ada jarak antara kalian berdua dengan perasaan yang flat aja, nggak mungkin lah. Adalah juga beriak, dia punya emosional gitu ya, tetapi ya hanya sebatas kayak gitu aja, bukan sebagai tanda dia mencegah jaraknya kalian ini gitu ya. Hanya ya namanya dia emosional juga gitu ya, orang punya perasaan yang selama ini mendampingi dia, ngabisin hari-harinya dia,
ngasih perhatian sama dia, atau justru yang sebaliknya ya, dia ngasih perhatian sama kamu, dia yang selama ini tuh sudah merasa ada tugas tetap ngedampingin kamu, tapi tiba-tiba aktivitas kebiasaan itu tuh tidak dijalani lagi, ya tentu adalah sedikit gejolak-gejolak di dalam batinnya dia, tapi ya hanya sebatas di situ. Kalau untuk rubah pikirannya kamu dong, jangan kayak gitu dong, gitu ya. Mari lihat ya, dianya tidak, ya, dianya tidak, ya, karena tadi dia menghargai benar relationshipnya kalian ini, dia menghargai dirimu, gitu ya, sebagai orang yang menjalani relationship dengan dirinya. Nggak adil kalau dia maksa-maksain kamu, gitu ya, nggak juga pantas lah, nggak juga pantas gitu, dan nggak juga maulah memohon-mohon seperti merendahkan harga dirinya dia di hadapannya kamu, gitu ya, dia nggak mau seperti itu. Oke, jadi dari sikapnya dia yang seperti itu, mari lihat kamu tuh kayak jadi makin mantap, makin yakin ya untuk membiasakan dirinya kamu tanpa dia untuk beberapa saat ke depan. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi dari bacaan ini hadir energi Gemini, Libra, Aquarius, hadir energi dari Virgo, Capricorn, berikut ada energi dari Taurus, hadir Cancer, Pisces, Leo ada di situ. Berikut ada energi dari Cancer ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.